Baik Ibu Bapak sekalian, silakan duduk. Shalom. Pagi ini adalah minggu terakhir kita ibadah di rumah, dan sebuah kesempatan anugerah untuk tanggal 5 kita akan mulai kebaktian di gedung gereja. Karena itu sekali lagi mari kita tangkap firman Tuhan setiap minggu, menangkap isi hati Tuhan, sehingga kami dapat mengerti maksud Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Minggu ini saya bicara tentang satu tema, yaitu karakter pemenang atau karakter unggul. Apa itu karakter pemenang? Tentu orang-orang yang bukan tanpa masalah. Orang pemenang adalah orang yang pasti ada masalah. Orang pemenang biasanya akan disebut lebih hebat dari pemenang itu sendiri apabila apa yang dia hadapi lebih besar dari dia. Jadi semakinnya besar sebuah tantangan, musuh, lawan, maka itu akan menjadi sebuah kebanggaan bagi seorang pemenang. Jadi kalau tingkatannya makin sulit, maka itu disebut pemenang sejati. Jadi bagi saudara dan saya, persoalan makin besar, itu hanya mencerminkan siapa kita. Semakin kecil kita hadapi sebuah persoalan lalu kita menyerah, itu membuktikan siapa kita. Sebaliknya, kalau persoalan besar lalu kita menjadi orang yang menang, kita menjadi seorang pemenang khusus. Yang saya sebut dengan kata lain, kita adalah orang-orang unggul. Nah, Ibu Bapak sekalian, saya mau baca firman Tuhan di dalam Keluaran Pasal 14 ayat 15 sampai 22 dengan tema karakter pemenang atau karakter unggul. Yang dibutuhkan hari-hari ini adalah orang yang memiliki karakter pemenang atau karakter unggul. Mungkin ehonya dikasih kecil. Karakter pemenang atau karakter unggul. Nah, saya mau baca untuk kita sekalian, Ibu Bapak sekalian, di dalam Keluaran Pasal 14 ayat yang ke-15. Saya baca untuk kita. Bapak Ibu perhatikan di layar. Bagi semua saudara-saudara yang duduk di belakang saya bisa lihat ke televisi di belakang. Nah, saudara-saudara lihat, mari kita lihat ayatnya. Keluaran pasal 14 ayat 15 mulai. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka apa? Berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut. Dan belahlah airnya sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Lalu ayat 17 berkata, tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Ayat 18, maka orang Mesir akan mengetahui bahwa siapa? Akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orang yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan, menarik di antara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak di depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Ayat 20 dari Keluaran pasal 14. Demikianlah tiang itu berdiri di antara apa? Tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan apa? Kegelapan. Perhatikan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malam itu. Ayat 21-22 ayat terakhir. Saudara lihat, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan semalam-malaman itu Tuhan apa? Menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Ayat 22, demikianlah orang Israel berjalan di tengah-tengah laut, di tempat kering, sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Tadi saya membahas tentang apa itu karakter unggul atau karakter pemenang. Nah, saudara-saudara jangan salah menangkap, khusus anak-anak yang hidup di akhir-akhir ini. Orang bilang zaman now, zaman modern. Tapi ada sebuah survei kecil bahwa mental pemenang atau mental unggul ini sedikit mulai berkurang karena zaman. Contoh yang paling gampang adalah ini. Bapak Ibu, sekarang orang tidak perlu menghafal. Kalau dulu orang harus menghafal 1 kali 1 berapa, 3 kali 1 berapa, terus harus hafal. Lalu yang kedua, saya mendengar pelajaran dulu lebih sulit karena begini. Saya dengar itu sekitar tahun 60-an ya.
Yaitu cara sekolahnya adalah hanya menggunakan papan dan kapur tulis. Si murid tidak punya buku. Yang punya alat tulis hanya guru. Jadi kalau dia tulis di papan, saudara harus ingat. Karena habis itu dihapus dan tidak ada lagi dalam ingatan saudara. Katanya di zaman itu, tahun itu, orang hanya bisa menggunakan batu kapur tulis. Bukan kapur tulis yang kita punya, batu. Jadi habis dihapus, diharapkan Anda berjuang sendiri untuk ingat. Bayangkan. Jadi nilai juang pada zaman itu sangat tinggi. Sehingga saya bisa bayangkan bagaimana orang bisa ingat. Tapi herannya orang-orang zaman dulu daya ingatnya tinggi-tinggi. Kenapa? Karena kita dimanjakan dengan fasilitas. Contoh, sekarang saudara tidak perlu hafal ayat ini bunyinya di mana. Anda tinggal searching internet atau Anda pakai Alkitab itu. Kalau Bapak Ibu punya Alkitab di HP, itu ada bulatan kecil. Itu namanya konkordansi. Jadi saudara ketika kata apa saja saudara bisa temukan ayat itu ada di mana. Berapa jumlahnya, dia kasih tahu. Internet pun demikian. Kalau saya tiba-tiba lupa satu ayat, saya sisa searching di internet. Saya tanpa hafal. Sehingga daya juang untuk menghafal itu kecil sekali. Nah, maksud saya begini. Itulah yang saya bilang bahwa daya juang orang-orang di zaman modern sedikit berkurang. Yang berikut. Sekarang anak-anak, ya, ketika bemo sudah jalan saja, dia pasti tidak sekolah. Betul ya? Tapi zaman itu, jangankan bemo, motor dan sepeda pun tidak ada. Maka orang bisa jalan dari sini, sekolah dari sini, Oibas sampai Nekoten orang sekolah. Saya dengar-dengar ada orang yang tinggal di Oibufu sana, dia sekolah di Nekoten, di kompleks Kristen. Ada orang yang dari Namosain sekolah sampai Nekoten. Nilai juang mereka kuat. Hari-hari ini tuh tidak berarti kita salah, karena memang kita hidup di zaman yang enak. Tapi maksud saya adalah nilai juang dari manusia mulai berkurang. Mental kehidupan juga mental tidak lagi berjuang, ya. Kalau dulu contoh ya, saya tidak menganggap remeh anak-anak, maaf. Tidak salah, itu bukti kita sayang anak-anak, orang tua sayang. Contoh, dulu pendaftaran misalnya. Saudara tidak ada orang tua duduk ke berjejer daftar di sana. Kita yang orang Kupang bilang malunuk, itu di antara keringat. Keringat itu banyak macam. Mau bau Marlboro kok, mau bau Casablanca kok, mau bau ketiak, semua ada. Jadi harus berjuang di situ karena saudara harus dapat nomor di depan sana. Nah, hari-hari ini tidak perlu. Orang sudah pakai internet, Anda duduk di rumah, daftar di rumah, selesai. Maksudnya begini, yang dibutuhkan hari-hari ini adalah mental pemenang. Sebab masalah makin besar, persoalan makin besar, persoalan makin rumit. Nah, orang yang tidak punya mental pemenang adalah orang yang gampang putus asa. Orang yang gampang putus asa biasanya cenderung otaknya hanya tertulis satu kata, bunuh diri. Orang-orang seperti itu gampang putus asa. Nah, tapi kita diajar untuk memiliki mental pemenang. Ketika saya searching internet, saya dapat banyak ciri khas mental pemenang. Tapi mari kita lihat dari Alkitab, mari kita belajar. Apa itu mental pemenang? Sudah lanjut saja. Apa itu mental pemenang? Ada beberapa ciri. Yang pertama, orang yang menang itu orang yang berani bertindak, ambil keputusan. Sekalipun itu keputusan tindakannya sangat berisiko. Saudara dengar ini. Berani bertindak dan ambil keputusan. Saudara-saudara, ayat 15-16 coba kita baca dari Keluaran pasal 14. Bagus sekali. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru? Artinya kalau berseru-seru itu dalam konteks rohani apa? Berdoa. Kecenderungan orang berpikir bahwa berdoa cukup. Berdoa tidak cukup. Harus ada tindakan. Sebab berdoa tanpa tindakan tidak akan ada hasil. Saudara-saudara dengar baik-baik. Berdoa tanpa tindakan adalah tidak ada hasil. Ada orang bilang gini, Pak Pendeta, tolong doa dulu, tapi 38 belum kawin-kawin. Saya mau berlutut, mau tikam kepala, kaki di atas, kepala di bawah. Kalau Anda sendiri sebagai yang didoakan tidak bertindak, minimal make up sedikit ke orang lihat. Kalau saudara berdoa saja tanpa make up, gigi sikat, orang tolak saudara mantap-mantap. Maksud saya ya? Jadi di samping berdoa, bertindak juga. Saudara-saudara tidak tahu mandi, tidak tahu sisir rambut, lalu saudara bilang I love you. Saudara-saudara orang gila saja akan tolak saudara. Nah, maksud saya adalah belajar berdoa sambil bertindak. Mengerti maksud saya ya? Saudara lakukan bagian saudara yang saya sering bilang. Berfirmanlah Tuhan, perhatikan ini bagus. Berfirmanlah Tuhan, mengapa engkau berseru-seru? Artinya gini, hanya doa saja.
Demikian kepadaku katakan kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Berangkat itu kata kerja. Mereka tidak hanya berseru di tempat. Sebab kalau saudara lihat posisinya itu adalah khotbah saya beberapa minggu lalu. Mereka dikejar oleh orang Mesir. Jadi sisi lain mereka harus berangkat tempat tujuan. Nah, tapi sisi lain mereka sadar bahwa di depan mereka Laut Teberau, di belakang ada apa? Pasukan Mesir. Lalu Tuhan berkata berangkat. Lalu saudara tahu itu seperti begini. Saudara ada di depan jurang, lalu dia katakan berangkat. Itu namanya bodoh minta. Di depan ada jurang lalu disuruh berangkat. Nah, orang Israel sadar di depan Laut Teberau, tapi Tuhan bilang berangkat. Saudara-saudara, mereka bukan hanya berseru, tapi mereka punya mental pemenang. Yang pertama, mental bertindak, mental berbuat sesuatu, saudaraku. Mari kita menghadapi persoalan ini dengan apa? Bertindak, saudara. Bertindak. Sekali lagi tadi saya bilang, bagaimana nona-nona mau tahu saudaraku isi hati yang muda-muda? Kalau saudara hanya pendam, nanti orang sunika baru menyesal. Kalau saudara berkata, aduh coba omong tadi. Nah, tapi saudara terlambat bertindak, terlalu banyak berdoa sampai lupa bertindak. Nah, saudaraku. Jadi bertindak itu penting sekali, saudaraku yang diberkati Tuhan. Nah, demikian dalam hidup kita, banyak pergumulan, banyak persoalan bukan tidak pernah selesai. Bukan Tuhan tidak mampu menyelesaikannya. Tapi tidak ada niat daripada kita untuk apa? Bertindak, saudara. Nah, saudara lihat lagi. Dan engkau, apa itu? Dan engkau apa? Angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah apa? Tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Ini agak sulit. Ini tindakannya agak sulit, saudara. Ini laut ada orang bilang laut, orang Kupang bilang laut ada naik. Laut lagi apa nih? Pasang. Lalu saudara-saudara diminta bilang begini, ambil tongkat satu, ambil kayu kudung satu, tunjuki laut dengan harapan itu laut terbuka. Saudara lihat ini. Ini kalau Musa, kalau saya jadi Musa saya pikir begini. Sambil saya tunjuk ini laut, saya jadi ke sana, jadi ke sana, jadi ke sana. Dan itu yang terjadi. Ada seorang teman saya pelayanan di satu tempat ketika hujan turun, hujan deras. Padahal mereka harus KKR. Lalu dia dengan yakinnya dia berteriak. Dia ingat Yesus menghentikan badai. Lalu dia berkata, kami perintahkan hujan, berhentilah di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak juga, dia berkata, berhentilah dalam nama Yesus. Ketiga, berhentilah. Dia pikir dia seperti pesulap yang berkata, tatap mata saya. Tapi akhirnya hujan tak berhenti. Hujan tak berhenti. Lalu dia berkata, nih kalau semua berhenti mau bilang apa? Nah, maksud saya adalah, itu bukan tindakan yang seperti itu. Maksud saya adalah tindakan dengan sebuah keyakinan, dengan sebuah perhitungan. Betul. Ya Anda sudah hitung baik-baik, begitu. Jadi, yang saya maksud adalah bukan hanya cukup berdoa, tapi bertindak. Ya, ada saudara-saudara yang ingin misalnya tes di kepolisian, tentara, ada hal yang kita harus lakukan. Tindakan apa? Berolahraga misalnya, berlatih misalnya. Itu adalah tindakan-tindakan kita. Nah, saya mau lihat ciri khas. Ada seorang menulis begini, ciri khas daripada seorang pemenang atau seorang yang bermental pemenang. Mengapa kita harus lanjut saja. Mengapa disebut gini? Salah satu ciri pemenang. Sebenarnya banyak ya. Tapi dalam hubungan dengan yang pertama, salah satu ciri pemenang adalah mau bertindak ya. Ini katakan begini. Pemenang tak pernah berhenti berusaha. Sedangkan pecundang selalu pasrah pada takdir keadaan. Putus 3 kali kita anggap itu takdir. Padahal mungkin Anda punya istri di ke-6. Jadi tunggulah kalau Anda putus 5 kali berarti masih ke-6. Lalu bagaimana Pak Pendeta? Saya 20 kali, mungkin yang ke-21. Jadi maksud saya adalah pemenang tak pernah berhenti apa? Berusaha, sedangkan pecundang selalu pasrah pada takdir. Takdir itu selalu negatif biasanya. Ya karena kami dari keluarga susah, jadi pasti kami susah. Tidak selamanya. Ya, semua orang tahu bahwa ada keluarga-keluarga yang dulu susah. Orang tuanya memang susah. Tapi hari-hari ini anak-anaknya berhasil. Berarti betul mental pemenang itu mental bertindak. Dan mental bertindak adalah mereka yang tidak pernah berhenti berusaha. Sedangkan pecundang selalu pasrah pada takdir dan keadaan.
Ada amin. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, sekali lagi bertindak. Tutup mata, orang Kupang bilang, tutup mata. Selalu bertindak. Kadang-kadang mata perlu melihat, tapi kadang-kadang orang bilang untuk melakukan sesuatu kita perlu menutup mata. Ya, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ada banyak resiko-resiko. Kalau Anda hanya membuka mata terus tanpa menutup mata, maka resiko itu akan mengalahkan saudara dan akhirnya saudara tidak mau bertindak. Ya, segala sesuatu selalu dilihat dari kesulitan. Nah, tetapi bagi orang pemenang, sekali lagi ada ciri yang kedua lagi. Seorang penulis lagi mengatakan begini. Pemenang, salah satu ciri pemenang yang berikut adalah pemenang tak pernah apa? Lelah mencoba. Namun pecundang selalu ragu ketika apa? Mencoba. Tadi saudara lihat, tadi saya bilang apa? Musa itu pegang tongkat. Saya pikir, menurut saya tidak tahu Alkitab apakah dia sekali tunjuk lalu keluar terbelah laut, saya tidak tahu. Tapi mungkin bagi saya begini. Seperti saya bilang tadi. Tes dulu. Saya bisa lebih. Laut belum terbuka. Mungkin kurang keras. Saya bisa lebih. Tidak terbuka. Saya bisa lebih. Makin keras mungkin baru terbuka. Tapi dia sudah coba. Saya tidak tahu keberapa kali dia coba. Tapi dia sudah melakukannya itu. Dia berani mencoba. Saudara-saudara, sekali lagi. Potong gigi sakit, saya kadang-kadang tempel tangan dalam namanya Yesus sebu-sebu, kata bilang farek dicari obat suka betul minum. Lalu kepala sakit. Tapi ini bukan gigi sakit masalahnya. Ini belah laut terbelah. Saya tidak tahu berapa kali dia mencoba untuk menggunakan tongkat itu. Tapi saya percaya dia sudah memulai mencobanya. Sekali lagi, orang yang menang, mental pemenang adalah orang yang mencoba. Saya sudah lihat orang-orang yang sukses berdagang juga bukan orang yang tidak pernah gagal. Tapi mereka mencoba lagi. Usaha ini tidak bisa, mereka pakai usaha yang ini. Mereka usaha yang ini tidak bisa, pakai usaha ini lagi. Saudara-saudara, itu sebabnya saudara lihat. Saudara-saudara yang akhirnya menikah hari ini, coba tanyalah mereka. Mereka banyak usaha kok. Ini hari calon mertua waktu itu tolak dorang, pulang. Suka lihat pemuka lagi. Besok dia bawa pisang kok, bawa kusami sedikit, kesetuju bapak tua kok, salah kok, sirsak dia bawa semua. Kalau semua buah-buah, fruit semua dia bisa bawa, dia bawa. Hanya untuk apa? Mencoba lagi. Lalu ada orang berkata, biasanya papa mertua itu, calon mertua itu, biasa dong uji tes saja. Kira-kira lu mental sampai mana. Jadi kalau saudara tidak coba lagi, saudara sudah bayangkan bau kumis tak putarnya mertua, maka saudara tidak pernah ketemu anaknya selama-lamanya. Maksud saya adalah, mencobalah dan teruslah mencoba. Karena mencoba itu tidak pernah bayar. Yang namanya mencoba itu tidak pernah bayar. Saya bilang sama istri saya, cobalah belajar mengendarai kendaraan, khusus mobil. Istri saya bilang, biasa. Bepo anak banyak-banyak, bepo suami ada, biar bawa. Tapi saya bikin dia untuk coba. Saya bilang, mama coba bayangkan. Kalau mama bisa bawa oto sendiri, mama pakai kacamata lalu keliling kota Kupang. Mama sudah senang. Saya yakin. 5 menit mama keluar, saya tidak suruh pelayanan, mama pasti pelayan. Tapi itu juga tidak bisa menggerakkan istri saya untuk mencoba. Saudara-saudara, orang yang hari ini yang bisa bawa motor, bisa bawa mobil, saudara tahu, dia pernah mencoba, dia pernah mengelawati apa itu ketakutan. Bukan dia tidak takut, saudara, dia baru bunyi motor punya mesin saja dia sudah gugupnya luar biasa. Apalagi masuk gigi 1 lalu orang bilang angkat kopling pelan-pelan. Saudara tahu, ternyata bukan hanya menghadap mertua orang jantungan. Waktu melepaskan kopling pertama kali itu jantung berdetak luar biasa. Nah, tapi akhirnya mereka jadi orang lincah karena mereka telah mencoba. Udah tidak pernah mencoba lalu menghayal bilang, "Wih, coba beta bisa naik motor." Lu hanya menghayal mimpi di situ, mimpi di situ. Saudaranya mimpi pakai pakaian nikah, tidak pernah nikah karena tidak pernah mencoba. Haleluya. Nah, dengan baik-baik. Saya heran. Banyak orang tidak takut menikah, tapi kalau dong pi salon dong cobain pakaian nikah lalu dong foto. Saya lihat ada banyak orang. Soal biar dia punya nona, punya om, dia coba pakaian dulu. Nah, tapi itu bagus lah, itu kata-kata iman. Bahwa satu waktu saya menggunakan ini. Kata-kata apa? Mardon itu harus pakai lah, coba-coba pakai kok keliling dunia Mardon. Tapi maksud saya adalah begini, cobalah maksud saya, cobalah, ada amin? Cobalah dan cobalah. Sebelum saya jadi pendeta, Bapak Ibu tahu, tahun 95 saya mau berangkat sekolah Alkitab. Saya harus bergumul dengan pertama uang tiket dan uang sekolah. Dalam keadaan bergumul, Bapak Ibu tahu apa yang saya lakukan? Setiap hari
setiap hari saya berdiri di kaca, orang tidak tahu. Yang pasti Om Maju tidak tahu. Saya pakai dasi, walaupun celana pendek, saya berdiri di depan kaca. Lalu saya berkhotbah seperti saya sedang berkhotbah untuk banyak orang. Kadang-kadang saya ke laut, orang tidak tahu. Saya pernah naik orang Bugis perahu itu berteriak dulu. Itu apa? Pusing-pusing, saya berdiri di situ. Saya berteriak malam-malam, pas lagi air turun saya berteriak. Saudara-saudaraku, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Saya lihat orang Bugis keluar beberapa orang. Pas dia bilang orang gila, satu bohong apa? Saya tidak peduli, karena saya pernah mencoba. Ada. Nah, maksud saya adalah cobalah dan cobalah. Memang kadang-kadang waktu coba orang bilang, apa mengong-mengong sedikit. Tidak masalah, saudara-saudara. Kan kadang-kadang kalau ketemu omong itu kan harus coba dulu, saudara. Ya. Kadang-kadang kan ada orang mau omong dia pun nona atau dia pun nyong, biasanya dia coba dia pun kawan. Masih nih kalau lupa diri ya. Lu banyakkan lu nona. Pek mau omong lu. Jadi kalau sulancar mau omong, pergi. Nah masalahnya pada waktu berdiri gak masalah. Kata-kata hilang, tapi minimal Anda sudah mencoba berdiri di hadapannya. Mengerti ya? Mengerti ya? Cobalah. Karena mencoba itu tidak rugi, tidak bayar. Cobalah. Karena biasanya kalau kita coba masih menamal ada dua. Saya sering bilang kepada pemuda, kalau kita coba mengungkapkan isi hati masih dapat dua. Ditolak atau diterima. Tapi kalau lu tidak coba, lu hanya dapat satu, ditolak selama-lamanya. Iya kan? Kalau tidak pernah omong, nah, lu selalu berharap kok ini nona lihat lalu tiba-tiba Tuhan kasih keluar kata dari hati saudara keluar seperti di film-film I love you. Tidak bisa. Tidak akan ada keluar itu hanya di editan yang keluar itu. Mengerti maksud saya? Tidak ada yang ada keluar kecuali saudara mencoba mengeluarkannya. Selalu yang dicoba itu beresiko. Sekali lagi, selalu yang dicoba itu apa? Beresiko. Semua yang dicoba beresiko. Mama-mama yang baru belajar pertama masak, kalau bukan dia mentah, ya angus. Saya ingat saya belajar masak nasi pertama kali. Karena lihat orang tua pakai tangan begini, mencor tangan. Dia hanya ada dua. Kalau bukan bumur, angus paling bawah. Itu saja. Tapi dari situ kita belajar bahwa oh ternyata ini cara. Oke lah, sudah tidak usah lama-lama di situ karena kita mau piknik hari ini. Yang kedua, salah satu ciri pemenang adalah tekad dan keberanian. Bayangkan, sekali lagi tekad dan keberanian. Waktu mereka mau nyeberang itu, puji Tuhan Alkitab bilang waktu tunjuk langsung laut terbelah. Tapi bayangkan Bapak Ibu, kalau Tuhan tidak kasih belah, kemungkinan Musa sorong-sorong kaki dulu. Sentuh air, wah ini dalam tidak. Langkah pertama tidak dalam karena itu dekat daratan. Tapi bayangkan langkah ke-20. Saudara sampai batang leher. Puji Tuhan kalau saudara tahu berenang. Kalau tidak saudara ke dasar. Tanpa pemberat saudara ke dasar. Tapi mau saya lihat bahwa akhirnya dia melakukannya. Tekad dan keberanian penting. Tekad dan nekat. Nah ini dua ada kata yang berbeda. Saudara jangan samakan ya. Tekad dan nekat itu berbeda. Tekad dan nekat ada dua hal yang jelas berbeda. Benar bahwa orang yang orang yang sukses biasanya adalah orang yang nekat. Tetapi tentunya mereka nekat dengan penuh perhitungan dan persiapan. Saudara-saudara, nekat penting, tapi bukan nekat bodoh. Ini nekat atau tekad yang penuh perhitungan. Keberanian itu penting, tapi keberanian harus didasarkan oleh perhitungan. Saya ingat ada kakak kelas saya hanya punya tekad dan keberanian tanpa perhitungan. Jadi ya maaf kata, muka pas-pasan, tapi mau orang puana nona Cina di Jakarta sana, orang kaya puana. Lalu dia bilang begitu, lalu saya bilang ke dia, walaupun dia kakak kelas kita suka berguru, orang Kupang bilang main gila. Saya bilang kepada dia, kakak pun uang hanya bisa beli tanah di kampung, jangan beli tanah di depan Polda. Mengerti maksud saya? Kalau sudah tidak punya kemampuan, tekad betul, keberanian betul, tetapi harus ada perhitungan. Ya, sadar-sadar dirilah. Mau dan Jokowi, anak saudara-saudara tuh baik. Itu bermimpi baik. Tapi lebih baik saudara mau di RT anak. Karena itu lebih masuk akal maksud saya. Nah, tekad penting, keberanian penting sebagai bentuk pemenang. Tetapi maksud saya adalah teruslah bertekad. Hari ini gagal, maju lagi. Hari ini gagal, maju lagi. Hari ini gagal, maju lagi. Karena biasanya orang yang terus bertekad dan maju menjadi orang yang menang. Ada amin. Nah, yang ketiga, selalu optimis. Orang yang mental pemenang
mental bertindak adalah orang yang selalu apa? Optimis, ya. Orang yang pesimis selalu melihat apa? Kesulitan dalam setiap kesempatan. Tapi orang yang optimis akan selalu melihat kesempatan dalam setiap kesulitan. Dengar baik-baik. Orang yang selalu bertindak adalah orang pemenang. Orang pemenang adalah selalu optimis. Orang optimis atau orang pesimis selalu melihat apa? Kesulitan. Sekali lagi, orang pesimis selalu melihat kesulitan di dalam setiap kesempatan. Tapi orang optimis akan selalu melihat apa? Kesempatan di dalam. Saudara, contoh, orang balap motor. Bagi orang pesimis, yang dia lihat apa? Mati. Betul? Piko gas-gas kok mati tanpa sit. Itu orang pesimis. Tapi Valentino Rossi kalau tidak gas, rasanya tidak enak. Kita kalau gas sedikit, kalau saudara stop bawa motor, kalau gas sudah melebihi speedometer, itu jantung kita sedikit bermain. Tapi saya heran orang-orang pembalap malah terbalik. Semakin gas lebih tinggi mereka menikmati. Demikian gelombang. Jangan gelombang besar. Gelombang baru goyang sedikit botol perahu, darah Yesus 800 kali. Padahal darah Yesus itu sekali disebut itu berkuasa. Tapi kita 800 kali. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Terus darah Yesus. Padahal sekali saja cukup. Tapi karena ketakutan itu, lampiasannya darah Yesus. Nah, saudara-saudara, maksud saya gini, optimis adalah bukti dari seorang pemenang. Katakan amin. Nah, saudara-saudara baca ayat 16, dia bilang begini. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Saudara lihat, bayangkan. Sekali lagi Alkitab mencatat bahwa sekali dia tunjuk, terbelah. Itulah orang optimis, meyakini bahwa apapun yang dia kerjakan pasti jadi. Tapi kita kan suka bilang begini, baik, coba kok rusak karena. Ya, satu waktu saya coba-coba, walaupun ini negatif dan jangan ikut. Satu waktu televisi kami dibeli oleh Maida, itu TV bagus, TV terang, walaupun itu TV besar. Jadi satu waktu rusak, Oma bilang sama saya, oh ini TV rusak, potong Senin nonton ini. Lalu saya pikir, cobalah optimis. Saya bongkar semua. Namun itu yang saya bilang tanpa perhitungan. Namanya barang elektronik tidak boleh bersentuhan dengan penghantar arus, besi dan sebagainya. Saya buka, saya lihat di buku-buku, oh ganti satu alat. Kebetulan saya tahu itu alat, saya beli. Sebenarnya alat tidak salah. Pas ganti, Bapak Ibu tahu, saya dengan semangatnya mau pasang alat, lalu tanpa cabut dari listrik saya solder. Lalu itu sentuh badannya di meja televisi. Saudara tahu, awalnya terang, tapi langsung gelap, alias korslet. Nah, tapi maksud saya adalah begini, coba itu penting, optimis itu penting, tapi optimis bukan bodoh-bodoh. Mengerti ya? Saudara-saudara, pemenang adalah mereka yang selalu optimis. Atau amin? Saudara, orang optimis itu selalu melihat kelebihan. Nanti itu di poin terakhir. Tapi mari kita bahas kedua. Nah, yang kedua, mental pemenang, mental karakter pemenang atau unggul. Pantang menyerah. Sekali lagi apa? Pantang menyerah. Ayat 17 coba kita baca. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati siapa? Ini lucu. Saya baca dulu. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orang yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Lihat, orang Israel ini kan disuruh oleh Tuhan keluar dari Mesir. Tapi kalau dia keluar dari Mesir, minimal orang Mesir harusnya terbuka. Dan betul, memang waktu mereka mau keluar, Alkitab mengatakan ada tulah. Akhirnya orang Mesir merelakan mereka pergi. Tapi itu kan kalau kita berdoa lalu sudah keluar dari pergumulan, pas kita bilang, puji Tuhan, saya sudah bebas dari persoalan. Alkitab mengatakan setelah mereka keluar, Firaun dan orang Mesir tidak lembut lagi. Alkitab mengatakan, tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati. Ini kan menjengkelkan. Bukan Tuhan kasih tambah lembut supaya kita makin jauh pergi. Seperti Tuhan izinkan hati Firaun, hati orang Mesir tambah keras. Bukankah kadang-kadang dalam hidup kita tidak menjadi orang-orang yang menang atas persoalan? Karena seolah-olah masalah kita ini bukan tambah kecil, tambah besar. Makin tambah doa kita rasa tantangan makin besar.
Ada orang mengatakan dulu belum ikut Tuhan, tantangan biasa-biasa. Maka kalau sejak ketong mulai sungguh-sungguh, kok ini setan ke tambah raksasa. Itu juga demikian dalam cerita ini. Makin Israel turut kehendak Tuhan, Alkitab mengatakan orang Mesir makin keras hati, makin dapat tantangan orang Israel. Tapi dengar baik-baik, mereka tidak pernah mundur. Kenapa? Karena orang yang tadi saya bilang, orang yang punya mental pemenang adalah orang yang tidak pernah menyerah. Kenapa? Karena ayat itu dia berkata, keretanya dan orang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaan. Orang yang mental pemenang, dia tidak lihat persoalan, dia tidak akan menyerah. Karena dia lihat bukan masalahnya, tapi dia lihat di balik masalah itu. Saudara-saudara, orang-orang yang mental pemenang tidak selalu memfokus pada masalah, tapi dia lihat apa yang ada di balik masalah itu. Dan saudara kalau baca Ayub begitu. Miskin, apalagi anaknya mati, tapi pasal terakhir saudara lihat, dia dapat 2 kali lipat. Alkitab mengatakan 2 pemulihan, 2 kali lipat. Kekayaannya dipulihkan 2 kali lipat, anak-anaknya pun demikian. Apa artinya? Orang yang mental pemenang adalah orang yang sekali lagi tidak mudah menyerah, saudara. Sekali lagi orang yang pemenang adalah orang yang tidak menyerah. Beriman, saudara-saudara lihat ini. Orang beriman tidak bebas dari masalah. Bahkan mungkin masalah semakin besar tadi. Bukan tambah hati lembut orang Mesir, tambah keras. Makin Anda bergumul seperti tambah susah. Makin Anda berdoa untuk orang yang melukai Anda, dia tambah melukai. Berdoa untuk orang yang mengecewakan Anda, dia tambah mengecewakan. Tapi dia katakan gini, orang beriman tidak bebas dari masalah. Bahkan mungkin masalah semakin besar. Tapi orang yang beriman adalah orang yang berkemenangan, adalah orang yang tidak akan menyerah dan gampang putus asa, akan terus berjuang sampai dia menang. Nah, inilah ciri daripada orang yang menang. Seorang menulis lagi, pemenang tak pernah berhenti berusaha, sedangkan pecundang selalu pasrah pada takdir dan keadaan yang tadi saya mengatakan. Tapi selanjutnya, yang kedua, orang yang menang tidak mudah menyerah, karena dia selalu memiliki sifat ini, selalu gigih. Selalu gigih. Kegigihan merupakan ciri seorang pemenang. Walaupun ia harus menghadapi hambatan, ia tetap gigih dan berjuang. Seorang pemenang melihat kegagalan bukan akhir. Dengar baik-baik. Seorang pemenang tadi apa? Seorang pemenang melihat kegagalan bukan akhir dari segalanya. Malah kegagalan adalah langkah baru menuju sukses. Saudaraku yang diberkati Tuhan, orang-orang yang mendapatkan barang-barang terbaik adalah orang-orang yang pernah mengalami kegagalan. Saya pertama kali beli oto, karena buta sama sekali tentang oto. Ketong ini kan yang buta, kita yang buta dengan oto selalu melihat yang nampak. Jadi satu waktu ada orang beli kasih saya oto pertama kali itu di Soe sana, lihat dari foto, wow bagus, catnya bagus. Saya utus orang ke sana, dia bilang wow bagus. Tapi karena belinya sudah sore, apa yang saya mau ada. Saya tanya, ada tape di atas? Ada sound system bagus? Ada. Ternyata itu hanya tutupan. Maksudnya hanya menutupi kekurangan. Sampai di sini, saya turun, saya berharap dia berwajah cerah. Dengan senyuman berkata, mantap dapat mobil mantap. Tapi pas dia turun, dia tutup pintu pun lemas. Saya langsung jantung saya seperti berkata, ini ada berita buruk. Dan betul teman saya mengatakan, aduh bu, botol susah lah beli. Saya dalam hati baik, bu salah beli, tapi uang be punya masalahnya. Dan apa yang terjadi? Dia bilang, coba bu lihat kalau lebih tegas. Asap luar biasa, asap putih. Saya bilang, Tuhan tolong. Tapi dari situ pengalaman. Oh, kalau beli kendaraan tahu. Salah satunya jangan asap putih. Asap putih menunjukkan mesinnya sedikit masalah. Dan akhirnya bisa belajar sesuatu. Maksud saya adalah orang yang selalu gigih tidak akan menyerah dengan kegagalan. Kegagalan bukan akhir, tapi kegagalan adalah awal dari sebuah kesuksesan. Amin. Sering orang berkata bahwa kegagalan itu adalah sukses yang tertunda. Ya, walaupun kegagalan itu kadang-kadang memang tidak enak. Ya, apalagi tadi Marlon ya, gagal dalam bercinta itu yang paling menyakitkan. Siapapun orang bilang lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Dan betul sekali.
Orang gagal cinta itu pantas banyak orang mau bunuh diri kan. Tapi saya berharap kita jadi orang yang tidak mudah menyerah. Yang ketiga, mari kita bahas yang ketiga. Kita mau selesai. Orang pemenang, mental unggul adalah mereka yang melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Pemenang selalu melihat yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Apa maksud saya? Mari kita baca ayat 18-20. Kita baca ayat 18-20. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orang yang berkuda. Saudara tahu, orang Mesir punya Allah, betul ya? Orang Israel punya Allah. Di dalam ayat ini, Tuhan akan menyatakan kemuliaan. Memang kelihatannya seperti dia ketujukan kepada orang Mesir, tapi sebenarnya dia tujukan kepada orang Israel itu sendiri. Orang Israel tidak bisa melihat Tuhannya. Orang Mesir tidak bisa lihat Tuhannya orang Israel. Tapi saya yakin orang Israel dapat melihat kehadiran Tuhan. Dari mana saya tahu? Kita baca ayat 19. Ayat 19. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara orang Israel, lalu berjalan di belakang. Siapa yang lihat itu? Saya yakin orang Mesir tidak lihat. Siapa yang lihat? Orang Israel. Pada waktu orang Mesir tidak bisa lihat, itu sebenarnya kalau mereka lihat ada malaikat, saya yakin mereka tidak berani kejar. Betul ya, logikanya begitu. Kalau mereka lihat ada malaikat, pasti mereka tidak berani. Karena ada makhluk yang aneh, ya. Potong jangankan malaikat. Daun bergerak malam-malam saja kutung lari. Nah ini malaikat muncul dengan kemuliaannya luar biasa. Nah kalau itu dilihat oleh Mesir pasti lari. Tapi kenapa mereka tidak lari, makan terus mengejar? Karena yang lihat hanya satu, orang Israel. Orang yang mental pemenang selalu melihat yang tidak dilihat oleh orang lain. Sekali lagi dia bilang apa? Saya baca lagi. Bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan, lalu apa? Di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak di depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Saudara, selalu Tuhan punya banyak cara. Jadi kalau saudara lihat tidak ada cara, kayaknya ini cara dulu kita pakai bisa, tapi kok sekarang tidak bisa. Jangan putus asa. Tadi dia berkata, tadi dia taruh malaikat di depan. Sekarang dia taruh apa? Tiang awan. Selalu Tuhan punya ribuan cara untuk menolong saudara. Karena itu jangan menyerah. Tetap memiliki mental pemenang. Karena itu tadi saya bilang apa? Orang yang menang selalu melihat apa? Yang tidak dilihat oleh orang lain. Nah, ayat 20. Demikianlah apa? Tiang itu, betul ya? Berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, perhatikan. Gelap. Gelap ini kalau di dalam kegelapan itu orang putih masih kelihatan. Maka dalam gelap seperti saya hancur. Tidak lihat. Nah Alkitab bilang di dalam, oleh karena itu menimbulkan kegelapan. Maka malam itu lewat sehingga apa? Yang satu tidak dapat mendekati yang lain. Saya malam-malaman. Saudara bisa bayangkan. Artinya begini, terjadi adalah malam terus. Siang juga Tuhan bikin jadi malam karena awan gelapnya minta ampun. Saya tidak bisa bayangkan ini gelap model apa. Karena siang pun dibikin jadi tetap malam karena oleh awan tadi. Tapi sekali lagi, orang Israel terus bergerak maju. Dan mana mereka bisa bergerak maju? Mereka melihat malaikat yang tidak dilihat. Orang itu dikatakan bahwa orang Mesir tidak bisa lihat satu dengan yang lain. Dong tidak bisa lihat Israel, tapi saya percaya mereka bisa lihat Tuhan ada di depan. Mereka lihat awan di depan. Contoh yang paling gampang. Pada saat orang lihat masalah, atau begini yang paling gampang. Orang pemenang selalu melihat yang tidak dilihat. Ya, Ketong, orang Kupang, selalu melihat sampah itu jelek. Betul? Tapi bagi orang Bali dan orang Jawa, sampah itu berkah. Kenapa? Saudara lihat dari barang-barang bekas, saya masih ingat dulu tuh, dong bikin itu pesawat dari kertas, lalu kotompung kaleng susu yang kaleng susu yang buang. Itu dia bikin itu mainan, saya masih ingat. Dia kasih tambah burung, lalu hubungkan dengan ban, lalu kalau saudara dorong bunyi kotak 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 kotak. Saudara lihat, bagi kita kaleng itu sampah yang harus dibuang. Bagi orang Jawa itu adalah uang besar di situ. Demikian dengan hidup kita. Pemenang adalah selalu melihat apa? Kesempatan. Selalu melihat yang tidak dilihat.
Nah, kalau hidup kita hanya melihat, biasanya kita jadi stres. Contoh, kalau kita hanya lihat masalah tanpa mengerti bahwa di balik masalah ada rencana Tuhan, kita akan menjadi orang yang gampang putus asa. Kita menjadi orang pecundang dan bukan jadi pemenang karena kita tidak selalu melihat kesempatan. Ujian bagi orang yang tidak belajar itu adalah kesempatan untuk stres. Bagi saudara yang tidak belajar di waktu ujian akhir. Tapi bagi orang yang belajar, ujian itu kesempatan untuk dia mendapatkan nilai terbaik. Wah, ini kesempatan beta isi, ini gampang nih, beta belajar tadi malam. Dan dia punya kesempatan dapat nilai yang baik. Tapi bagi orang yang tidak belajar, saudara tahu, itu adalah waktu yang paling stres. Anda boleh berada di AC, tapi itu keringat luar biasa. Bukan karena Anda kepanasan, karena antara soal dan otak saudara tidak nyambung. Saya ingat satu waktu ada seorang teman saya, kebetulan guru saya, itu gurunya Bapak Den juga. Namanya, saya lupa N itu nama apa. Pokoknya dia pun nama itu di papan tulis N. Sakarias. Jadi pada waktu ujian, teman saya ini memang agak nakal, SD 3 dulu. Dia pun nama Kakak Manafe, saya tidak tahu di mana. Kalau dia dengar ini khotbah, pasti dia sadar bahwa dia orangnya. Tapi maksudnya begini, ketika kita ujian, tiba-tiba Pak Sakarias ini tertawa terbang-bang waktu dia periksa hasil ujian kami. Karena apa? Karena pada waktu dia periksa, dia tertawa lalu kami tanya, kenapa Bapak ketawa? Iya, karena di sini tanya, Menteri Penerangan waktu itu Harmoko. Tapi dia jawab apa? N. Sakarias. Sudah bayangkan dia tulis nama gurunya N. Sakarias. Jadi guru tidak marah, memang guru itu baik sekali. Guru itu orang anak-anak mau bikin apapun dia senyum. Saudara-saudara, tapi mau saya adalah bukan itu maksudnya. Orang yang mental pemenang. Tadi saya bilang apa? Orang yang selalu melihat yang tidak dilihat oleh orang lain. Saudara-saudara lihat. Ada orang bilang begini. Setiap kita punya kelebihan. Tapi sekali lagi itu biar poin terakhir. Mari kita lihat mental pemenang sekali lagi dari seorang yang menulis. Saya ciplak lagi. Dia mengatakan begini. Pemenang adalah orang yang fokus pada apa? Peluang. Sedangkan pecundang fokus pada kesulitan. Selalu ada peluang. Di dalam hidup ini selalu ada peluang. Selama Anda belum mati, game is dead. Dan meninggal, Anda punya peluang. Setiap orang punya peluang. Ada amin. Namun peluang itu harus dikejar. Saudara-saudara, saya bersaksi dulu mengenai YouTube. Atau orang sering bilang YouTuber. Sebenarnya saya sudah bikin YouTube dari tahun 2011. Tapi selalu pesimis karena lihat orang pun video bagus, orang pun kamera bagus dan sebagainya. Sehingga kalau Bapak Ibu ikut tren hari ini, orang lagi ke YouTube semua. Para artis hampir meninggalkan keartisannya hanya untuk YouTube. Tapi susah karena pertama harus mencapai 4.000 jam tayangan kita. Jadi orang nonton harus 4.000 jam. Kedua harus mencapai 1.000 subscriber. Nah, orang yang nonton kita tidak selamanya mau subscribe kita. Misalnya ada orang yang 100.000 tontonan. Dia tidak mungkin semua itu subscribe. Kalaupun dia mau subscribe hanya 1-2, bayangkan. Yang jutaan saja saya lihat subscribe-nya kecil sekali. Nah, bisa bayangkan. Kita punya yang ya sebentar kakak tolong minta nonton, sebentar habis kakak nonton, mama nonton, habis mama nonton, adik nonton. Nah, bisa bayangkan viewernya berapa. Tapi akhirnya saya coba dan puji Tuhan sekali lagi saya coba saja buat karena ada seorang YouTuber mengatakan coba saja karena mereka pernah mengalaminya. Jadi selalu melihat kesempatan. Jadi akhirnya saya coba buat dan betul kesempatan itu datang. Ketika COVID datang, saya tidak tahu mau buat apa. Maka yang saya lakukan adalah bikin video. Jadi di musim COVID ini saya sudah bikin hampir 100 lebih video. Dan itu ternyata berdampak pada subscriber. Dan puji Tuhan sekarang saya sudah 800. Wow, itu satu yang luar biasa. Di musim ini saya bisa dapat sampai 300 subscriber yang 11 tahun saya kerja main-main. Tapi dalam hanya waktu beberapa bulan saya sudah dapat sekitar 300 subscriber. Maksudnya begini, selalu melihat fokus pada peluang. Sedangkan pecundang hanya fokus pada kesulitan. Orang ketika lihat virus corona adalah masalah, saya justru lihat virus corona adalah kesempatan melayani Tuhan. Karena tadi yang dengar khotbah misalnya hanya jemaat saya yang beberapa orang lewat virus corona, saya punya kesempatan untuk banyak orang lihat
di YouTube atau di video atau di live streaming. Itulah yang saya sebut. Pemenang selalu melihat fokus pada peluang, sedangkan pecundang hanya pada kesulitan. Terus kita mau selesai. Saudara-saudaraku, yang keempat terakhir. Orang yang mental pemenang adalah orang yang tidak fokus pada kelemahan tapi pada kelebihan. Nah, ini yang banyak kali kita kalah di sini. Fokus pemenang adalah tidak fokus pada kelemahan tapi pada setiap orang punya kelebihan. Saudara percaya itu tidak? Nanti saya buktikan. Tapi mari kita lihat bahwa manusia itu cenderung menunjukkan kelebihan, mengeksplor apa yang menjadi kelebihannya kalau ada masalah. Nanti saya kasih jelaskan. Tapi selalu kita punya kelebihan yang kebetulan kita tidak mengeksplornya. Tapi mari kita baca ayat 21-22 dulu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Semalam-malam itu menguaklah air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. Membuat laut itu menjadi apa? Tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikian orang yang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat yang kering. Sedangkan kiri dan di kanan mereka itu air itu sebagai tembok bagi mereka. Tadi saya mengatakan apa? Pemenang adalah orang yang unggul adalah tidak fokus pada kelemahan tapi pada kelebihan. Kelemahan mereka adalah mereka tidak punya senjata perlengkapan yang bisa memenangkan pertarungan melawan orang Mesir. Kedua, mereka punya kelemahan karena tadi di depan ada Laut Tiberau, di belakang ada pasukan Mesir. Mereka punya kelemahan adalah apa? Mereka adalah manusia biasa yang tidak bisa sedot air. Saudara pernah nonton video yang orang lagi sapu air laut? Saya pernah nonton satu video dia bersihkan air laut, dia kasih kering air laut. Itu bagaikan sebuah kebodohan. Nah, orang Israel sekarang itu bukan mengeringkan air laut, betul-betul kering. Yang lebih aneh adalah bisa itu air jadi tembok. Saudara pakai semen saja, kalau dia masih basah dia jatuh. Air yang benda cair, kok bisa dia jadi tembok? Itu yang saya bilang. Kenapa sampai Israel akhirnya bisa menang? Karena mereka sadar mereka punya kelemahan. Mereka sadar mereka bukan pasukan hebat. Pada waktu itu mereka hanya budak. Tapi mereka melihat ada kelebihan. Itu apa? Kuasa Tuhan. Maksudnya begini. Setiap orang selalu punya kelebihan. Saudara pernah lihat ada orang ngomong begini? Itu anak satu itu. Jelek minta ampun. Tapi suka lihat dia punya mata. Lihat. Selalu orang lihat ada kelebihan Anda. Memang dia punya mata gong. Dia punya telinga bagus. Memang dia mata gong, mau dia punya betis bagus. Selalu ada kelebihan orang. Ada. Tapi kan kita ini suka cenderung melihat pada kelemahan kita. Ya. Saya pun anak-anak dong ini suka begang. Ada yang mengatakan Cynthia ikut di Mam. Jenny kayak saya. Jordan tengah-tengah. Jadi anak saya Jenny ini agak minder kan. Kadang-kadang dia pikir hitam itu jelek. Tidak. Kalau hitam itu jelek, engkau punya mama tidak mau sayang. Jadi selalu melihat kelebihan. Ada amin. Selalu melihat kelebihan. Yang besar saja amin ini Marlon. Harus bertindak Marlon. Jadi saudara selalu melihat kelebihan. Selalu setiap orang punya kelebihan. Ya, selalu melihat apa? Kelebihan. Saudara-saudara yang pesek, saudara yakinlah Anda punya kelebihan di lain. Ya. Saya yakin kayak Maeta ini, dia boleh hidungnya pendek. Tapi karena dia tinggi, orang bilang, wih, body pramugari. Selalu ada. Ada amin. Dan saya bilang, orang pendek itu selalu bersyukur. Ada kelebihanmu. Kelebihanmu adalah engkau mengirit penghasilan gaji istri. Kenapa? Karena kain itu pendek saja Anda bisa beli. Anda beli celana anak kecil pakai, jelas bisa beli. Tapi bayangkan orang makin tinggi, biayanya makin mahal. Kainnya beli harus panjang-panjang, saudara. Itu yang saya bilang. Selalu ada kelebihan di balik kekurangan. Ada amin. Selalu ada kelebihan di balik kekurangan. Saya bilang, orang hitam ini paling enak. Kalau ada terjadi kerusuhan, betong pasti selamat. Dalam kegelapan tidak dapat lihat. Tapi mai tua Ibu Leni begini, lu mau tapel di mana? Pencuri bilang itu ada di sana. Saudara, selalu ada kelebihan atau kelebihan di balik kekurangan saudara. Ada amin. Anak-anak saya punya 3 ciri. Ya.
Kalau Cynthia Tuhan kasih kelebihan pintar, tapi dia musik susah minta. Ya, Jordan ini bagus, dia musik bisa semua. Tapi kalau dia menyanyi, rasanya lebih baik dia tidak menyanyi. Tapi kalau dia main musik bagus sekali. Jenny berbeda, dia musik pas-pasan. Tapi kalau dia nyanyi bagus. Setiap kita punya kelebihan dan kekurangan. Ada amin. Amin. Setiap manusia punya kelebihan, namun sekaligus kekurangan. Ya. Jadi 3 orang ini saya mau kasih tahu nih, Jordan, Jenny, Cynthia, dan semua kita siapapun yang dengar. Tak usah iri. Kadang-kadang satu waktu saya punya anak yang paling besar ini menangis karena dia adik bungsu bilang, lu hitam ke dukun bapak. Dia menangis. Dia menangis, saya bilang, kenapa kakak? Kok dia bilang beta hitam? Jadi lu pikir bapak putih? Selalu ada kekurangan. Tapi saya bilang sama dia, lu tahu tidak? Adek itu paling bangga kalau lu menyanyi di depan umum. Lalu dia senyum-senyum. Ternyata saya punya kelebihan. Ya kan? Jadi setiap orang punya kelebihan. Setiap orang punya kekurangan. Tapi mereka yang fokus pada kekurangan selalu tidak akan optimis dalam hidupnya. Selalu ada kelebihan dalam diri saudara. Selalu, 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 dan selalu. Saudara-saudara, ya saya tidak bilang saya bisa menyanyi, tapi waktu di sekolah Alkitab dulu, orang paling suka dengan 2 karunia di sekolah Alkitab. Satu lu bisa khotbah dan satu bisa pimpin pujian. Saya sadar bahwa saya hitam dari Kupang yang alias kampung untuk bisa berdiri bersama-sama orang kota, orang Jakarta, orang Bogor, orang Ambon. Maka saya tahu saya punya kelemahan, yaitu hitam. Saya tidak fokus ke situ. Ya, memang saya ada mandi. Kalau orang putih mandi sekali, saya harus mandi 8 kali mungkin supaya lebih bersih. Tapi maksud saya adalah saya fokus pada kelebihan saya. Waktu saya nyanyi, ya ada orang yang lihat-lihat. Sebelum ibu ini ada yang lihat-lihat. Tetapi maksud saya adalah selalu melihat kelebihan. Di balik kekurangan ada kelebihan. Mungkin itu saja, tapi mari kita baca dulu yang terakhir yang saya mau kita baca. Keterangan saya. Orang beriman atau orang pemenang adalah orang yang selalu fokusnya pada Allah yang besar dan bukan pada masalah yang besar. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, kiranya kita jadi orang yang menang karena kita punya mental pemenang dan unggul. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, salam. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa klik like dan klik subscribe dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi.